Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari teman-teman kita lanjutkan lagi ngaji kita, belajar kita. Profil orang waskito itu, inilah profil orang yang telah menemukan guru sejati. Ya, cuma ini manifestasinya ya. Manifestasi itu ungkapan keluarnya. Prosesnya sendiri tadi di dalam diri, di dalam batin. Cuma ini ungkapan keluarnya. Seperti apa orang yang menemukan guru sejati itu? Yang pertama, dia sosok yang andam asor, rendah hati, tidak merasa lebih tinggi meskipun ilmunya memang tinggi. Kalau bergaul ya tidak membeda-bedakan orang, tidak merendahkan siapapun, dan tidak membanggakan spiritualitasnya. Ini ciri pertama ya, bukan orang yang pamer seperti minggu lalu. Misalnya cerita, saya loh sudah makrifat, kamu levelnya apa? Itu tidak yang begitu. Jadi yang masih pamer belum nyampe dia. Orang yang sudah nyampe tidak akan banyak ngomong. Justru sama seperti cinta, orang yang jatuh cinta itu biasanya tidak banyak ngomong, langsung saja action. Tapi yang belum jatuh cinta itu biasanya sibuk bikin seminar, webinar tentang cinta, tentang itu. Biasanya masih belum malah. Itu kan seperti kata Jalaluddin Rumi itu loh. Ketika cinta belum ku alami, aku masih sibuk ngomong, masih sibuk seminar, ceramah tentang cinta. Tapi kalau sudah jatuh cinta ya diam sudah. Sibuk menikmati cintanya dan mengaktualkan cintanya. Jadi kalian yang masih seneng tema-tema cinta, kemarin ada yang, Pak, kapan lagi Pak tema cinta Pak? Padahal tiap tahun sudah ada tema cinta, masih pingin lagi terus. Berarti ya kalian masih belum, berarti jatuh cintalah dulu, baru bahas tentang cinta, tentang mahabbah. Ya, orang rendah hati, tidak membangga-banggakan spiritualitasnya. Mungkin kamu tidak tahu orang ini spiritualitasnya tinggi, karena dia tidak pamer. Yang kedua, sumeh dan welas asih. Sumeh itu ramah. Sumeh itu terjemahan, mungkin kalau dalam bahasa Arab itu basam, murah senyum. Welas asih, penuh kasih sayang. Wajahnya teduh, terbuka. Orang melihat ikut damai. Kan kadang-kadang ada di sekitar kita, kita lihat wajahnya orang itu rasanya pingin ngamuk, pingin jotosi aja. Wajah kok nyebeli pol kan ya. Tapi orang ini, orang yang sudah menemukan guru sejati, biasanya tenang, teduh, mudah memaafkan, tidak pendendam, hatinya lembut, tidak mudah menghakimi. Dia tahu setiap orang punya laku hidupnya masing-masing. Jadi tidak nganggap orang lebih rendah, lebih jelek. Enggak. Orang punya ceritanya sendiri-sendiri. Tidak pada tempatnya kita menghakimi orang lain. Nah itu, jadi kehadiran orang ini biasanya menenangkan, menggembirakan. Kemudian meneng lan eling. Meneng itu hening, tidak banyak ngomong. Ngomong itu kalau perlu saja. Lebih senang mendengarkan daripada bicara. Dalam
dalam hidup sehari-hari ya, bukan dalam kajian ini. Kalau di kajian ini saya yang paling banyak ngomong, kamu mendengarkan. Tapi dalam hidup sehari-hari tidak banyak ngomong. Kalau ngomong sifatnya ngemong. Ngerti ya? Ngomong yang ngemong. Ngomong yang ngemong itu ngomong yang tidak dominan, tidak hegemonik. Jadi kata-katanya mengayomi, menyejukkan. Kalau dia ngomong, batin kita tenang, tentram. Kita tidak terancam oleh kata-katanya. Karena ada kita itu orang, saya nggak mau deket-deket dia kalau ngomong nyelekit. Kan ada yang begitu. Kalau ngomong menyakitkan hati, ada yang begitu. Nah ini kebalikannya. Orang ini kalau ngomong membuat orang tenang. Situasi panik, begitu dia ngomong, tenang, sudah tidak apa-apa. Ya, ini profil guru sejati. Dan senantiasa eling lan waspada. Ada lagi ciri mereka ini tidak mencari pengakuan. Tidak butuh pujian, sanjungan atau follower. Tidak dijempoli juga tidak apa-apa. Tidak dikomen juga tidak masalah. Dia tidak perlu itu. Kalau masih mencari pujian, sanjungan, pengikut, mencari kemasyhuran, ya berarti masih belum ketemu guru sejati. Tidak suka pamer keistimewaan, kebisaan. Kalau bahasa hari ini tidak suka flexing. Hidupnya biasa saja. Istimewanya apa? Batinnya selalu terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Allah. Kenapa? Nuraninya jernih sehingga bisa terus menerima pancaran ilahiyah. Kemudian cirinya lagi sumunar, bercahaya, meskipun dia tidak memamerkan dirinya. Jadi meskipun dia sembunyi, tidak banyak bicara, orang tentram. Kalau ada masalah, dia bisa jadi solusi. Kehidupannya sendiri jadi teladan. Ini namanya orang yang bercahaya, sumunar. Orang seperti ini tidak perlu pamer, tidak perlu mencari follower pun ya orang akan hormat, respect, cinta padanya. Kemudian yang terakhir, profil guru sejati itu tetek lang temen, teguh dan jujur. Tidak mudah goyah oleh ujian, fitnah, cobaan. Jujur dalam laku batin dan tindakan lahir. Tahu yang benar dan berani menegakkannya. Istimewanya apa? Tanpa harus menyakiti orang lain. Karena kadang-kadang kita berjuang menegakkan kebenaran sambil menyakiti orang lain. Kebenarannya tegak, tapi yang lain tersakiti. Nah ini kalau bisa ya kebenaran tegak tanpa menyakiti orang lain. Apa mungkin Pak? Ya mungkin saja, buktinya zaman dulu orang-orang yang bijaksana bisa melakukan itu. Zaman sekarang tidak mungkin Pak. Ya sudah kalau tidak yakin, kan itu aja. Kalau faktanya dulu banyak, kenapa sih sekarang kok tidak bisa? Jangan-jangan kita kurang sungguh-sungguh menerapkannya. Atau jangan-jangan mindset kita sudah tidak di sini. Mungkin hari ini lebih positivistik, lebih kalkulasi-kalkulasi matematis, sehingga kita jadi tegang, hidup serba cemas. Baik, masih ada waktu sedikit ya. Dalam tradisi filsafat Jawa, pertemuan dengan guru sejati itu banyak disimbolkan dalam cerita lakon Dewa Ruci. Ini dulu pernah kita bahas ketika kita membahas Kanjeng Sunan Kalijogo. Lakon Dewa Ruci itu simbol perjalanan spiritual. Ini dalam kisah aslinya Mahabharata tidak ada. Kamu cari di Mahabharata versi India ini, Dewa Rucinya kok tidak keluar-keluar, ya tidak ada. Yang bikin para wali.
Jadi lakon Dewa Ruci itu simbol perjalanan spiritual dari Pandawa nomor 2, Werkudara atau Bima. Ini sebenarnya simbol orang yang ikut torekot melakukan perjalanan spiritual. Jadi satu ketika Bima ini diperintah oleh gurunya mencari banyu Perwitosari, air kehidupan. Semua orang tahu, termasuk saudara-saudaranya, air kehidupan itu tidak ada. Werkudara atau Bima ini sebenarnya dijebak saja oleh gurunya, Pendeta Durna, biar dia mati. Tapi ini seperti logikanya di Mursyid kemarin, wong ini perintahnya guru, ya saya harus tetap jalan. Dia tetap jalan. Pertama dia mencari namanya Gua Gondomono di salah satu gunung. Jadi gunungnya namanya Gunung Reksomuko. Nah, di gunung ini dia ketemu 2 raksasa, bertarung dengan 2 raksasa ini dan menang. Setelah 2 raksasanya kalah, dia didatangi oleh dewa. Kamu dibohongi oleh gurumu, kamu pulang saja, tidak ada air Perwitosari. Terus dia pulang. Begitu dia pulang, sama gurunya diperintah lagi. Oh iya, memang di gunung itu tidak ada. Saya kemarin cuma ngetes kamu kok. Adanya air Perwitosari itu di setengah samudera. Dia pun tetap berangkat. Sudah dibohongi, yang kedua kalinya tetap berangkat oleh gurunya. Berangkatlah dia ke tengah samudera yang di situ kemudian bertarung dengan ular naga namanya Amburnowo. Dalam pertarungan itu dia menang. Setelah menang bertarung, bertemulah nanti dia dengan dewa kecil sekali. Badannya kalau di wayang itu besarnya cuma setelapak tangannya seperti di gambar itu. Yang wajah dan posturnya persis seperti dirinya. Nah ini seperti tadi ya, ternyata guru yang paling sejati itu ya dirinya sendiri. Jadi ketemu Dewa Ruci versi kecil dari dirinya, tapi dewa. Dewa itu simbol yang berhubungan dengan Tuhan. Disitulah nanti dia oleh Dewa Ruci diminta, kamu masuklah ke dalam diriku. Karena air Perwitosari itu tidak ada di mana-mana, adanya dalam dirimu. Maka masuklah ke dalam diriku, karena ya aku ya kamu sebenarnya. Kan terus bingung, gimana saya sebesar ini harus masuk dalam Dewa Ruci yang kecil itu? Masuknya lewat mana juga? Kata Dewa Ruci, kamu masuk lewat telinga kiriku. Itu lebih aneh lagi, masuk lewat telinga caranya gimana? Kata Dewa Ruci, pokoknya kamu nawa itu masuk saja sudah. Dan ternyata benar, bismillah, nawa itu masuk. Jadi hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Ini logiknya dunia. Kalau dikalkulasi matematika tidak nyambung sama sekali. Tapi dalam ceritanya, wong ini cerita simbolis. Masuklah dia dan di dalam dia dapat banyak pelajaran. Itu simbolisme perjalanan spiritual, termasuk menemukan guru sejati namanya Dewa Ruci, yang tidak lain adalah dirinya sendiri, tapi versi cerah, versi hati nurani yang bisa nyambung dengan unsur ketuhanan. Cuma itu tadi, ternyata yo laku sebelumnya itu yo rintangannya. Jadi tadi air Perwitosari, banyu Perwitosari itu simbol hakikat, simbol ilmu sejati. Kenapa Werkudara yang diambil? Karena Werkudara ini simbol seorang salik, orang yang menempuh jalan spiritual. Dari profilnya, dia ini tegak, kokoh, gagah. Ini simbol orang yang istiqomah. Bajunya Werkudara itu kan hitam putih. Ini kan yang di bawah itu sarungnya itu kan hitam putih, namanya kain poleng. Itu
Itu menunjukkan dia ini orangnya tegas. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Senjatanya namanya kuku Ponconoko. Yang membuat dia berdaya itu dia kukunya. Ponco itu 5, noko itu kekuatan. Yang punya 5 daya. Ini nanti karena yang membuat para wali nanti dihubungkan dengan rukun Islam, dengan agama. Kemudian Werkudara itu kalau ngomong itu selalu pakai bahasa nguku. Dia tidak pernah pakai bahasa halus pada siapapun. Ini sebenarnya simbolisme tauhid. Tauhid itu egaliter, setara. Posisi apapun seseorang itu sifatnya sama saja di hadapan Allah. Karena manusia di hadapan Allah itu ya antara kholik dan makhluk. Siapapun dia di posisi apapun ya sama-sama makhluk. Maka Werkudara ya pakai bahasa nguku. Kemudian dia seorang pahlawan, pelindung keluarga, pelindung masyarakat, punya komitmen mencari kebenaran dan patuh pada guru. Ini tipe seorang salik. Jadi kalian kalau ingin melakukan perjalanan spiritual, syarat-syaratnya ada di Werkudara. Terus tadi naik gunung Rekso Muko. Rekso itu ngerekso, memelihara. Muko itu wajah. Ini sebenarnya simbol pengendalian diri. Jadi untuk menempuh perjalanan spiritual harus mau dan bisa mengendalikan diri. Kemudian masuk ke hutan namanya Tikbrosoro. Tikbrosoro itu artinya keprihatinan dan ketajaman. Jadi menempuh jalan spiritual itu perlu keprihatinan yang dalam demi jiwa yang jernih, demi cipta yang tajam. Nanti ketemu halangan namanya raksasa tadi. 2 raksasa, yang satu namanya Rukmuko, yang satu Rukmokolo. Ternyata halangan yang berat bentuknya raksasa itu simbol kamukten dan kamulya. Jadi kemuliaan hidup, kekayaan itu sering jadi halangan untuk kita menempuh jalan spiritual. Kalau kesulitan hidup kadang-kadang malah membuat kita lebih dekat dengan Allah. Tapi begitu diberi sukses, diberi enak, diberi nyaman, kalau dalam tasawuf diberi karomah, kadang orang terlena, merasa sudah cukup. Padahal belum, karena akhir perjalanannya kan Tuhan. Kalau ular naga tadi yang bertarung di laut itu simbol batin yang jahat, hati yang kotor. Itu harus ditaklukkan. Jadi kalau sudah bisa mengendalikan diri, mau tirakat dan tidak tergoda oleh kemuliaan kenikmatan duniawi, serta bisa membersihkan sifat jahat dalam diri, maka kita akan bertemu guru sejati. Masuklah ke sana, di sana ada banyak pelajaran, banyak kejernihan. Ringkasnya itu perjalanannya Werkudara di perutnya Dewa Ruci. Ada pelajarannya. Yang pertama dia ketemu cahaya-cahaya 5 warna, namanya Poncomoyo, yang oleh Dewa Ruci disuruh mengabaikan saja, dicueki saja. Poncomoyo ini simbol kenikmatan indrawi, panca indera. Kenikmatan indrawi lewati dulu, lewati saja, jangan berhenti di situ. Banyak orang berhenti di kenikmatan panca indera. Kemudian ketemu lagi 4 warna. Ada warna-warni cahaya 4. Yang ini simbol nafsu dalam dirinya. Ada warna hitam. Warna hitam simbol nafsu lawamah. Yang ini menjauh dari kebaikan. Isinya mendorong pada yang negatif. Ini nafsu lawamah. Kemudian ada lagi warna merah. Warna merah simbol nafsu amarah. Nafsu amarah berarti ambisi, keinginan, agresi yang membuat orang tidak waspada.
Kemudian ada nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah itu pusatnya di akal. Jadi akal yang terlalu dominan, kadang salah-salah pun dianggap benar. Itu kerjaannya akal, itu nafsu sufiyah. Nanti terakhir ketemu warna putih. Warna putih simbol nafsu mutmainnah, ketenangan, kesucian, keselamatan. Dan pada akhirnya ketika bisa melampaui 4 warna ini, ketemu satu nyala, satu cahaya dengan 8 warna. Seluruh warna jadi satu, kumpul dalam satu nyala. Itu nanti simbol tadi ya, manunggaling kawula Gusti, dengan definisi kehendak Tuhan dan kehendakku jadi satu. Seluruh jagat dan semesta ini hakikatnya berasal dari wujud yang satu. Itu satu nyala dengan 8 warna. Ini perjalanan dalam perutnya Dewa Ruci, perjalanan mengikuti guru sejati sebenarnya, yang itu ada dalam diri kita. Ya nanti kalau ada waktu didengarkan lagi ya cerita ini, bagaimana cara simbah-simbah kita, nenek moyang kita dulu menarasikan perjalanan spiritual. Itu menurut saya luar biasanya apa? Ini cerita ini dianggap hiburan biasa, yo seru, dianggap pelajaran yang dalam juga bisa. Itu istimewanya. Para wali kan begitu, lagu-lagu anak-anak yo dinyanyikan anak-anak, yo anak-anaknya gembira, dinyanyikan para filosof juga dalam maknanya. Itu istimewanya. Termasuk cerita Dewa Ruci ini yang merupakan simbol dari guru yang sejati, yang hakikatnya adalah diri kita, yang wadahnya adalah hati nurani, yang harus ditemukan melalui tazkiyatun nafas, pembersihan dari kotoran, kemudian melalui tirakat dan melalui olah rasa, yang membuahkan profil seorang yang bijaksana, yang waskito, dengan beberapa ciri tadi. Baik, saya kira itu ya teman-teman malam hari ini. Setidaknya semoga sedikit-sedikit sekarang sudah tahu gambaran apa itu guru sejati. Mungkin semula teman-teman menganggapnya siapa itu guru sejati, ternyata jawabannya bukan siapa tapi apa. Karena berhubungan dengan hati nurani, tidak ada sosoknya. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Kita mulai saja biar coba kita cek ya. Ini saya ambil dari salah satu sumber. Ini kenapa disebut sabotase? Karena kita tidak sadar. Yang pertama, lupa. Awalnya memang sengaja melupakan, lama-lama lupa beneran. Kok minggu lalu tidak masuk mas? Lupa pak saya kalau ada kuliah. Awalnya memang males kuliah sih, kalau ditanya alasannya lupa. Lama-lama ya lupa beneran. Jadi pura-pura lupa dan akhirnya lupa beneran. Diri kita di self sabotage. Karena orang itu biasanya apalagi kalau berulang-ulang, itu dari semula tidak sengaja, lama-lama jadi terbiasa. Loh, harusnya kan seperti yang kamu bilang, minggu ini kamu mau lebih banyak ibadah, lebih banyak sholat malam. Saya ingin sholat malam tapi kok ya lupa ya. Puasa Senin Kemis sudah saya niati, lupa saya makan. Ya memang gak terlalu mantep niati. Nah, lupa itu bagian dari ciri self-sabotage. Awalnya mungkin kita memang tidak ada passionnya, kemauannya tidak terlalu kuat, ragu-ragu maju atau mundur, akhirnya mekanisme diri kita nabrak kita, sudahlah lupakan saja. Kayak tadi, awalnya sih memang males-malesan kuliah, akhirnya ya lupa kalau ada jadwal. Padahal kalau memang serius mau kuliah, lupa itu tidak mungkin. Sekarang mekanisme untuk mengingatkan banyak.
mungkin kamu nulis, kamu tempel di kamar kosmu, atau kamu bikin alarm di HP-mu. Banyak sekali mekanisme untuk mengingatkanmu. Tapi karena memang kamu tidak terlalu niat, semua itu tidak kamu lakukan, akhirnya kamu lupa. Jadi kalau dalam banyak hal yang penting teman-teman kok lupa, coba dicek lagi. Jangan-jangan kita memang tidak terlalu minat ke sana. Kalau itu hal yang baik, berarti kita sudah disabotase oleh diri kita. Karena kitanya sendiri memang tidak serius. Yang kedua, mirip dengan lupa, terlambat. Ya, kalau tadi, kenapa tidak kuliah, lupa Pak. Kalau ini, kok tidak kumpul tugas kemarin, terlambat saya Pak. Nyusunnya ini terlambat. Ada apa-apa terlambat. Atau menunda-nunda. Jadi tugas ini ditunda, tugas itu ditunda. Mau bikin tulisan nanti dulu baca-baca dulu. Begitu buka HP baca-baca, nanti dulu buka Instagram, buka TikTok dulu. Begitu buka TikTok nggak bisa selesai sudah. Kan buka TikTok itu kan nggak pernah sekali kan, terus scroll lagi itu bisa jam-jaman kamu di situ. Akhirnya terlambat, akhirnya banyak hal tertunda-tunda. Itu self sabotage. Tugasmu terus tidak jalan. Jadi coba perhatikan yang selalu sering merasa lupa, merasa terlambat, banyak hal dia tunda-tunda. Kemungkinan dia sedang disabotase oleh dirinya sendiri. 3 hal ini kan sering membuat kita tidak sukses, tidak berhasil mewujudkan cita-cita dan keinginan kita. Yang keempat, mulainya oke, tapi terus tidak selesai-selesai. Nah, ini di antara ciri self-sabotage. Begitu diajak jalan, ayo oke. Bikin tulisan, ayo oke. Begitu nulis dapat 2 kalimat, lanjutannya besok saja ya. Terus besok, nanti dulu, nyari bahan dulu, oke. Akhirnya tidak selesai-selesai. Seminar tahun 2021 munculnya 2023. Kok kamu lama hilangnya? Nyari inspirasi Pak. Mulai inspirasi 2 tahun. Ya, siap memulai tapi tidak selesai-selesai. Kan yang membuat tidak selesai itu diri kita dengan segala argumentasinya. Ini namanya kita di self-sabotage. Kita disabotase oleh diri kita sendiri. Atau muncul di pikiran kita bahwa saya tidak mampu ini menyelesaikan, tidak sanggup saya, belum dicoba sudah tidak sanggup duluan. Ini juga ciri self-sabotage. Jadi mensabotase diri, akhirnya kita tidak jalan. Atau berhenti tanpa alasan rasional. Kok tidak jalan? Tidak tahu Pak ya, saya nunggu mood dulu. Saya itu orangnya tergantung mood Pak. Itu kan biasanya ya alasan males saja. Tapi kamu pakai argumen tergantung mood. Nunggu moodnya Pak. Kalau saya tidak mood itu tidak jalan Pak. Kalau saya sudah mood Pak, sehari bisa dapat 1 bab. Lah kamu kapan pernah sehari 1 bab? Belum pernah Pak. Wong tidak muncul-muncul moodnya. Kan tadi saya bilang nunggu mood Pak, dan moodnya tidak muncul-muncul. Ya bolak-balik mood aja nih orang. Ini namanya self-sabotage. Kamu disabotase oleh dirimu sendiri. Kenapa begitu? Kamu tidak percaya diri, kamu tidak mantap dengan diri. Yo, akhirnya kamu dibajak oleh dirimu sendiri. Nah, coba perhatikan kalimat-kalimat itu. Itu bagian dari kesadaran diri yang negatif. Aku tidak mampu, aku tidak layak sukses, aku tidak bisa melakukan itu, aku tidak pantas mendapatkan itu. Kalau aku coba, mesti aku gagal. Ini kesadaran diri yang negatif. Bagian dari, kalau kita mengucapkan kalimat ini, sebenarnya kita sedang membajak diri kita sendiri. Akhirnya tidak jalan, tujuan, cita-cita, keinginan kita tidak wujud.
Ya meskipun kita merasa, Pak, saya kok rasanya kemampuan saya tidak seperti yang saya harapkan, tapi kamu merasa bisa, ya jalan saja. Kayak acara zaman dulu itu loh, yang di TV zaman dulu, saya tidak tahu teman-teman pernah lihat enggak? Benteng Takeshi. Nah, itu kan seru itu. Yo, sudah ngerti mau kejelungup kan, aku bisa. Terus lari meskipun terus jungkel masuk anak, tapi tidak apa-apa, semangatnya kan bagus, lari sambil teriak-teriak. Nah, jadi itu kan optimal upayanya. Kalau sejak awal sudah, saya bisa apa enggak ya, saya mampu apa enggak ya, ya setengah hati kamu, setengah jalan. Jadi jangan biarkan dirimu membajak dirimu sendiri, sehingga kamu tidak maju-maju. Ada saja, kalau alasan itu ada saja pokoknya. Kamu bisa bikin 1001 alasan untuk keminderanmu, ketidakpercayaan dirimu. Mulai dari alasan biasa sampai alasan religius bisa kamu buat. Tapi kamu tidak bisa membohongi dirimu, sebenarnya kamu sedang lari, kamu sedang menghindar dari dirimu sendiri. Ini ciri dari self-hate, orang yang benci dirinya. Bisa saja kamu membohongi banyak orang dengan argumenmu, atau kamu tutupi dengan apa, tapi dirimu sendiri tidak bisa bohong bahwa kamu sedang mengebiri dirimu sendiri, kamu sedang membajak dirimu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini loh kehancuran yang dihasilkan dari self-sabotage tadi, pembajaan diri tadi. Jadi orang yang berpikirnya negatif, yo nanti hidupnya pasti negatif. Ketika gaya hidupnya negatif, yo dia tidak mampu mencapai tujuan hidupnya. Banyak target-target tidak jalan. Ketika target-target tidak jalan, dia merasa jatuh namanya, rusak reputasinya. Dia merasa kecil, merasa tidak bernilai. Dari situ mungkin muncul rasa malu, rasa bad mood, rasa marah, dan lain sebagainya. Akhirnya self-esteem-nya rendah. Dia tidak percaya diri, dia merasa tidak berharga. Jadi berpikir yang negatif tentang dirinya, akhirnya tidak sukses. Ketika tidak sukses, dia merasa tidak berharga. Dari rasa tidak berharga itulah dia terus malu, dia terus bad mood, dia terus marah-marah dan lain sebagainya. Dan puncaknya merasa bersalah, stres, depresi, frustasi. Jadi yang rusak akhirnya diri kita sendiri. Jadi ini rute kebencian terhadap diri itu ya efeknya besar. Maka teman-teman, ya tadi sih sebenarnya cuma sederhana. Misalnya menunda-nunda saja, males-malesan saja, melupakan ini, melupakan itu, atau merasa tidak mampu dan lain sebagainya. Tapi efeknya ternyata besar untuk konstruksi hidup kita. Tadi bahkan sampai depresi, frustasi puncaknya. Mungkin yang level tidak terlalu dalam bisa rasa malu, atau seandainya tidak malu ya bad mood, atau jadi agresif, kerjaannya marah-marah terus, sensitif. Temennya ngomong apa dia tanggapannya apa. Ada temennya senyum atau temennya ketawa tentang apa, dia itu mesti menertawakan aku, itu mesti menertawakan kegagalanku itu. Ada temennya ngobrol berdua, itu mesti ghibah, itu ngomong aku itu mesti. Kamu sensitif. Jadi dosennya
ngajar di depan kelas, ini dosen kok lihat aku terus, mungkin anggap aku bodoh apa gimana sih. Kamu jadi sensi. Jadi maka yuk kita hati-hati ya, jangan sampai kita membajak diri kita sendiri. Nah, cara menaklukkannya kemudian bagaimana? Kalau ini agak panjang prosesnya. Jadi ayo pelan-pelan ya kita taklukkan pembajaan tadi. Ini proses penyelamatan diri ini. Yang pertama apa? Kenali perilaku-perilaku kita yang sering muncul saat self-sabotage tadi. Saat terjadi pembajaan diri karena kebencian kita pada diri kita. Seperti tadi loh, kita kenali, oh saya itu biasanya males-malesan Pak. Atau saya itu biasanya tidak menyelesaikan pekerjaan. Saya biasa menunda-nunda Pak. Saya biasa. Ayo kita kenali ya, kalau kita biasanya bagaimana. Perilaku kita yang seperti apa yang membajak diri kita. Kalau sudah ketemu, ayo dikenali emosi yang seperti apa sih yang membawa kita pada perilaku tadi. Oh saya males-malesan itu biasanya kalau jenuh Pak. Saya males-malesan itu biasanya kalau lapar Pak. Saya males-malesan itu ayo dikenali ya. Jadi emosi yang mana yang membawa pada perilaku yang negatif tadi. Kalau sudah kenal emosinya, saya kalau sedang marah Pak, kalau sedang bosan Pak, kalau sedang bad mood dan lain sebagainya. Kalau sudah ketemu, sekarang ayo kita cari pikiran apa atau prinsip hidup apa yang bisa melahirkan emosi tadi. Karena perilaku ini muncul dari emosi, emosi ini kan muncul dari keyakinan-keyakinan atau pikiran kita. Oh karena prinsip saya Pak, itu maju tidak maju itu kan sebenarnya sesuai takdirnya Allah saja. Jadi makanya saya males-malesan misalnya. Saya punya prinsip begini Pak itu. Nah itu, ini berarti akarnya ada di sini. Ada di cara berpikir kita. Saya selalu menunda-nunda Pak, karena dalam pikiran saya kalau memang terjadi pasti akan terjadi, kalau enggak ya enggak Pak. Nah, itu. Cara mikir seperti ini ternyata yang membuat kita menunda-nunda. Oh saya itu orangnya Pak, lupa Pak. Nah, sering lebih suka melupakan sesuatu karena sering menggampangkan, meremehkan. Kenapa kok bisa begitu? Oh ternyata akarnya adalah karena bagi saya Pak, yang penting dan nomor satu adalah akhirat saja Pak. Kalau dunia itu tidak penting misalnya. Oh cara berpikir ini yang jadi akarnya. Jadi coba kalian cari akarnya. Jadi ini makanya tadi saya bilang ini perlu agak panjang mikirnya. Harus punya kepandaian tertentu membaca diri. Jadi perilaku saya tadi muncul dari emosi yang seperti apa? Emosi tadi lahir dari cara berpikir yang bagaimana. Kalau sudah ketahuan semua, saatnya mengubah cara berpikir sehingga emosinya terkendali dan perilakunya sesuai yang diinginkan. Nah, ini baru kita ubah yang menjadi yang positif. Dan yang terakhir, ayo dikembangkan perilaku-perilaku lain yang juga mendukung. Oh, saya ini sekarang butuh hidup yang lebih rajin, lebih teratur misalnya. Untuk bisa hidup yang rajin ini perlu cara berpikir istiqomah misalnya. Untuk bisa menghidupkan cara hidup dan cara berpikir istiqomah ini saya harus ini, harus itu. Ini yang self-supporting. Jadi yang mendukung kebiasaan. Kalau saya ingin rajin, saya harus bangun pagi ini Pak.
Tiap pagi bangun pagi sekarang. Nah, itu berarti kebiasaan yang mendukung. Nah, sekarang saya harus membiasakan senyum, Pak. Karena problem saya ada pada tidak punya teman misalnya. Ya senyum, kemana-mana senyum misalnya. Nah ini self-supporting. Jadi kebiasaan yang mendukung, kembangkan juga. Nah ini kalau diceramahkan tadi 5 menit, tapi kalau dipraktekkan bisa panjang. Karena penyakit pembacaan diri ini biasanya sudah akut ada dalam diri kita. Males, kemudian mudah lupa, menunda-nunda, itu kan ya gaya hidup kita selama ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini juga salah satu tips untuk melawan kebencian diri. Jadi membenci diri itu nanti harus diganti dengan self-worth. Self-worth itu merasa diri berharga. Yang kedua self-esteem, punya kebanggaan diri. Dan self-confident, punya kepercayaan diri. Ini tindakan konkret yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mandiri. Ayo mandiri, memutuskan sendiri, membuat pilihan sendiri. Jadi kita biasakan hidup yang mandiri. Karena dengan menyelesaikan masalah sendiri, memutuskan sendiri, nanti muncul kebanggaan pada diri kita. Ternyata aku bisa juga ya. Ternyata aku mampu juga ya. Dan itu menguatkan diri kita. Nambah rasa cinta kita pada diri kita sendiri. Yang kedua, jangan enggan untuk menerima tanggung jawab. Ini akan melatih kita bangga dengan diri kita. Ternyata bisa saya jadi ketua ini, ketua itu. Ternyata saya bisa jadi panitia ini, panitia itu, meskipun bagian seksi apalah gitu. Jadi ini namanya siap menerima tanggung jawab. Cobalah, tidak apa-apa, ambil tanggung jawab apa kecil-kecilan. Mungkin bagian marketing apa itu, atau bagian pembantu apa itu. Coba ambil tanggung jawab. Pak, saya untuk ngaji filsafat ini saya bagian noto gelas ya, saya pokoknya tahu. Atau kelihatannya ada yang di depan bagian noto sandal ya, itu bisa. Atau saya ini melatih kebanggaan diri. Biar kamu sadar bahwa kamu bisa. Di kamar kos ini kita kan satu kamar berdua. Saya yang bertanggung jawab menyalakan lampu misalnya. Jadi kalau masuk kamar saya bagian nyalain lampu, kamu bagian ngepel, nyapu dan jadi ya sampai naik dhewe golek sing enak. Jadi ini namanya melatih diri. Ini melahirkan rasa bangga, merasa berharga. Saya itu orang, meskipun saya biasa-biasa gini Pak, saya itu cukup bernilai loh Pak. Prestasimu apa? Loh saya itu bertahun-tahun bagian nyalain lampu di kamar itu. Tidak ada yang seistiqomah saya menyalakan lampu misalnya. Loh itu kan kebanggaan. Jadi siap menerima tanggung jawab dan bangga dengan prestasi. Jadi saya bangga saya bisa ini, saya bangga saya bisa itu. Kemudian suka dengan tantangan baru. Nambah tantangan, kita bisa menaklukkan, kita tambah bangga dengan diri kita. Kemudian bisa tertawa, bisa nangis, mau teriak kalau memang jengkel, dan kalau memang ingin sayang ya bilang sayang. Kalau memang itu spontan saja, tidak usah terlalu. Ini melatih kepekaan diri. Orang itu yang benci dirinya, orang minder itu mau tertawa saja mikir, saya mau ketawa ini lucu banget ini, tapi jangan-jangan temanku tersinggung, atau jangan-jangan tidak situ ketawa. Mau nangis juga begitu. Wah nanti tidak dianggap jantan saya nangis, tidak jadi nangis. Tidak. Ekspresikan saja. Kalau terharu ya nangis. Nonton sepak bola sambil nangis-nangis. Atau kalau
Tidak apa-apa, mungkin jagomu kalah. Atau pas apalah gitu main, tidak apa-apa. Tunjukkan ekspresi dirimu. Kalau kegulan ya sedih, kalau menang ya senang, biasa saja, dinikmati saja. Tidak usah terlalu banyak mikir. Spontan saja. Nah, itu membahagiakanmu. Jadi jiwamu longgar. Mau teriak-teriak saja, meskipun jangan tengah malam. Sepi-sepi, kamu nanti dicari tetanggamu. Ini ketawa-ketawa saja. Ya meskipun jangan lama-lama, jangan sendirian, jangan tengah malam, jangan nanti kamu diangkut ke RSJ sama tetanggamu. Jadi hidup yang nyaman, yang enak, kamu bisa menikmati. Dan yang terakhir, frustasi, stres itu biasa dalam hidup ini. Banyak tujuan yang tidak tercapai, tapi kita siap kok menghadapinya. Ini membuat kita bahagia. Akhirnya kita merasa, oh ya meskipun aku ini orang biasa, tapi aku punya nilai, aku punya harga diri, aku percaya diri untuk menghadapi hidupku. Baik, saya lanjutkan biar utuh. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa makna filosofi dari kebencian diri ini yang penting kita renungi. Kita awali dari filosofi akarnya kebencian diri. Ada satu quote yang bunyinya begini: jika mencari kesempurnaan adalah cara untuk membuktikan nilai kita, pada akhirnya pencarian itu hanya akan membuktikan ketidaksempurnaan kita. Mungkin dengan kata lain, kalau kita membuktikan diri dengan cara mengejar kesempurnaan, maka ketemunya pasti ketidaksempurnaan, dan ini biasanya membuat kita kecewa. Yang bisa berkembang menjadi kebencian terhadap diri kita. Makanya ada yang bilang akarnya self-hatred itu antara lain cara berpikir yang perfeksionis. Kamu ingin perfect terus, sementara hidup ini tidak perfect, termasuk diri kita juga tidak perfect. Akhirnya kita banyak kecewa, banyak mengeluh tentang diri kita. Kita tidak sadar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ini akar yang paling awal. Biasanya kita kecewa dengan diri kita. Kenapa bisa kecewa? Cara berpikirnya perfeksionis. Sementara manusia yang perfect sama sekali itu tidak ada. Kalau kita perfeksionis, ya hidup kita akhirnya dari stres ke stres. Biasanya fokus kita hanya pada hal yang tidak beres di antara semua yang beres. 99% beres, tapi 1% tidak beres, ya satu ini yang jadi perhatian kita. Akar yang pertama itu. Akar yang kedua, kenapa orang bisa membenci dirinya sendiri? Ini saya ambil quote juga, yang bunyinya begini: pesan-pesan yang diterima anak-anak kita dari gurunya, pelatihnya, dan meskipun dengan niat terbaik dari kita, dapat mendorong mereka ke arah kesombongan atau keputusasaan, ke arah pembenaran diri atau kebencian diri. Nah, ini yang kedua, ini akarnya bisa dari lingkungan. Mungkin teori-teori, konsep-konsep, nasihat-nasihat yang masuk ke kepala kita dari lingkungan sekeliling kita, yang membuat kita terus benci dengan diri kita. Ya misalnya tadi kita jadi, wah saya itu ternyata bukan anak soleh ya,
Wah, ternyata saya itu bukan anak yang pinter ini, pinter itu ya, tidak seperti teman-teman ya. Itu sejak kecil terus muncul kebencian pada dirinya. Sampai di level dia putus asa dengan dirinya. Akhirnya terus banyak anak-anak yang nakal. Banyak anak-anak yang untuk menarik perhatian yang lain, dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena sejak awal dia dibuat putus asa dengan dirinya oleh lingkungannya. Jadi mungkin dicap ini, dicap itu, dimarahi begini, dimarahi begitu ya. Akhirnya dia, ternyata aku ini tidak berharga, ternyata aku ini tidak penting, ternyata aku ini tidak bernilai. Sudahlah, wong aku tidak penting, tidak bernilai saja, rusak juga tidak apa-apa. Nah, yang kedua dari lingkungan, akarnya. Saya tidak tahu teman-teman yang muda-muda yang malam hari ini hadir, semoga tidak ada yang hasil cetakan lingkungan yang semacam itu. Kalau ada, ayo latihan kita bersihkan sendiri. Setiap manusia berharga. Setiap manusia bernilai, termasuk diri kalian. Tidak ada orang yang tidak bernilai. Semuanya disayangi oleh Allah. Semuanya layak dan berhak untuk dicintai. Seperti apapun situasi dan kondisimu. Akar kedua. Akar ketiga. All hatred of others is a reflection of self-hatred. Kebencian kita pada yang lain itu adalah pantulan dari kebencian kita pada diri sendiri. Sebaliknya juga begitu, semua cinta kita pada yang lain itu pantulan dari cinta kita pada diri kita sendiri. Jadi akarnya apa? Timbal balik dari kebencian kita pada yang lain. Kalau kita benci orang lain, sebenarnya sebelumnya kita sudah benci diri kita sendiri. Ini ciri yang ketiga, ini akarnya memang jiwa kita, jiwa yang membenci. Mungkin karena kecewa dengan diri kita. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Akar yang keempat, tidak memaafkan diri sendiri sering menjadi akar dari kebencian diri yang ekstrim dan menjadi penghambat yang intens. Hampir tidak mungkin untuk benar-benar memulai kembali ketika kita merasa tidak dapat memaafkan. Jadi ayo kita bisalah memaafkan diri. Ya memang kita kadang-kadang keliru, kadang-kadang salah, kadang-kadang pilihan kita meleset. Tapi kan bukan berarti tidak bisa dimaafkan. Ya maafkanlah. Mungkin kalian kalau ingat salah-salah yang dulu, rasa malu yang dulu, mungkin pernah nyontek ketahuan, mungkin pernah, pokoknya yang menyakitkan di masa lalu, maafkanlah. Terimalah fakta itu, akuilah, maafkanlah, ya tentu saja kalau memungkinkan perbaikilah. Banyak orang yang lari dari dirinya karena momen-momen yang menyakitkan tadi. Termasuk sangat benci dirinya karena momen-momen tertentu. Nah, maafkanlah. Wong kita untuk orang lain saja direkomendasikan untuk dimaafkan. Banyak di antara kita yang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tiap hari kerjaannya memarahi dirinya sendiri. Dasar aku ini males, dasar aku ini bodoh, bodoh banget aku itu. Kemudian, aku ini, sering kita memarahi diri kita sendiri, tidak memaafkan. Allah aja maha pengampun. Untuk sesama kita diminta memaafkan, tapi kita kejam sekali pada diri kita sendiri. Nah, akarnya ternyata kita tidak mau memaafkan diri. Terus, setelah akar kita ketemu rasanya.
Rasa yang pertama adalah rasa negatif. Ada quotes yang pertama itu, kalau hati dibalut kebencian, kupu-kupu yang cantik tampak seperti gagak yang manis. Serigala yang seperti ulat pun tampak menjadi naga. Jadi kupu-kupu tampak seperti burung gagak, ular tampak seperti naga. Itu kalau mata kita adalah mata kebencian, melihat segala sesuatu jeleknya saja. Hari ini kan banyak tradisi kebencian yang hidup di sekitar kita. Lihat apa-apa jeleknya saja. Kalau sudah mengidolakan seseorang, seolah-olah orang ini kaya malaikat ra iso salah. Kalau sudah membenci orang, seolah-olah orang ini iblis yang tidak mungkin benar. Nah, ini cara berpikir kita hari ini. Dan kalau kita berpikir seperti ini, apalagi terhadap diri kita, iblisnya tadi berubah jadi diri kita. Ndak ono bener iblis. Apalah saya itu, Pak? Ndak ada gunanya saya itu, Pak. Untuk apa sih, Pak, saya hidup ini itu? Rasanya seperti ini. Kalau kita benci pada diri kita. Maka ada quote yang kedua, kesalahan banyak orang hari ini adalah merasa malu tentang diri mereka, terus bohong dan berusaha menjadi orang lain. Ndak ngaku dirinya. Karena dia tidak menerima dirinya, dia tidak mengakui dirinya. Siapa aku yang seperti ini? Ndak, ini bukan saya kok, Pak. Saya ndak begini kok, Pak. Aslinya ndak tahu, sekarang kok begini. Saya dulu itu rajin loh, Pak. Kan sering mahasiswa itu kalau absenmu kok banyak semester ini. Aslinya saya itu rajin kok, Pak. Berarti sekarang kamu ndak asli lagi ya? Kamu sudah KW berapa sekarang? Orang sering tidak menerima dirinya sendiri, malu dengan dirinya. Akhirnya dia melarikan diri dari dirinya dengan cara apa? Berusaha menjadi orang lain. Nah, saya itu malu, Pak. Saya itu wajah saya agak keras gini, tapi saya sukanya kok musik-musik yang misalnya tradisional, musik itu loh, Pak. Terus dia merasa malu karena circle-nya musiknya beda. Akhirnya dia mengubah dirinya, ikut selera musiknya temannya. Gayanya kayak menikmati, tapi tersiksa dia. Kenapa? Dia berusaha jadi orang lain. Biasanya nonton film kartun kok, wah ini sudah mahasiswa, tidak boleh katanya nonton kartun itu kan anak-anak. Kamu berusaha untuk tidak jadi anak-anak lagi, dan kamu nonton film apa lah gitu yang dan kamu tersiksa gara-gara itu. Yang terbayang di kepalamu kan tetap suka kartun. Mungkin ini kok disuruh nonton film superhero kayak gini, saya itu bayangan saya film itu ya Doraemon apa itu misalnya. Bukan engkau yang dulu, karena ya itu tadi kamu tidak mengakui dirimu. Nah, itu kata dia, itu yang dirasakan oleh orang yang membenci dirinya, malu terus berusaha mengubah diri. Sehingga kata Seri Huber itu yang terakhir, kalau ada orang memperlakukanmu sebagaimana engkau memperlakukan dirimu. Jadi ada orang memperlakukan kita seperti kita memperlakukan diri kita. Kita memperlakukan diri kita itu kan kejam sekali. Kita paksa ikut prinsip kita. Kita suruh ini, kita suruh itu, kita marahi, kita bikin susah. Kan tiap hari begitu kita pada diri kita. Kalau ada orang melakukan hal yang sama pada diri kita, sejak awal mesti kita menjauh dari mereka. Jadi ini yang bagian rasa. Itulah yang kita rasakan kalau kita benci diri kita. Baik, lanjut. Nah, ada
2 quotes untuk gimana terus jalan keluarnya. Yang pertama ada kebencian yang sumbernya dari luar. Kita benci diri kita karena pandangan orang lain, komentar orang lain, tuduhan orang lain, dan lain sebagainya. Maka yang pertama quote tadi bilang, caramu memikirkan diri sendiri menentukan duniamu. Engkau tidak terluka oleh cara berpikir orang lain tentangmu. Apa yang dipikirkan orang-orang itu adalah cermin bagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Jadi hidup kita itu ditentukan pikiran kita, bukan pikiran orang lain. Orang lain berpikir apapun tentang diri kita tidak ngefek. Yang ngefek itu pikiran kita tentang diri kita. Dan yang dilakukan orang lain itu cermin kita memperlakukan diri kita. Kalau kita tiap hari memperlakukan diri kita seperti orang, dalam tanda petik, orang bodoh, misalnya, ya teman kita akan memperlakukan kita seperti itu. Kalau kita tiap hari pakai baju sobek-sobek kan, terus orang kalau mau ngasih kita baju kan, oh dia sukanya baju sobek-sobek, kita dibeliin baju sobek-sobek. Kita tadi teriak, dasar aku itu bodoh, aku itu memang tidak pinter, aku itu. Teman kita kan juga begitu, dasar kamu bodoh. Dia melanjutkan kita saja. Apa yang kita lakukan pada diri kita, ya itu yang mereka lakukan pada diri kita, ya mereka niru kita. Kalau gaya kita gaya tiap hari kita menyusahkan diri kita, misalnya tiap hari kita ke kampus jalan kaki, lari dan lain sebagainya, ya teman kita memperlakukan kita sebagai seorang pelari, seorang pejalan kaki. Kalau kita jadi orang yang lucu, banyak ketawa, ya teman kita memperlakukan kita sebagai orang yang lucu. Jadi treatment kita pada diri kita, ya imbasnya treatment orang lain pada diri kita. Jadi yang awal ya kita, bukan orang lain. Jadi jangan disalahkan orang lain. Kita sendiri yang merancangnya begitu. Terus, nah makanya terakhir Mabel Iku itu menasehati kita, yuk kalau bisa yuk berteman dengan diri kita sendiri. Sejak tadi kan kita benci terus dengan diri kita. Masa enggak bisa sih berteman dengan diri kita? Nanti pulang dari sini boleh nyari kaca di kamar itu terus, wah kamu temanku ya, kamu baik-baik ya. Tapi sendirian saja, jangan ada orang. Nanti kalau ada orang kamu dianggap iki waras maupun enggak anak ini. Coba kamu ajak ngobrol temenmu tadi, dirimu sendiri. Maunya apa sih, senengnya gimana sih, asiknya gimana sih, biar akrab. Karena kemarin-kemarin kita banyak sekali tema untuk menyadari diri, mengenali diri. Yaitu sederhananya kita berteman dengan diri kita pahami dia, kita cari apa maunya, kita selidiki bentuk yang dia inginkan dalam hidup ini dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa, oh ternyata aku ini tersiksa kalau begini, nyaman kalau begitu. Itu terus kalian bisa membahagiakan dia. Membahagiakan dia berarti membahagiakan dirimu sendiri. Aku tersiksa kalau ngajinya panjang gini Pak. Oh ya berarti sesuk setengah saja ngajinya. Terus kalau sudah capek mundur sambil tiduran juga boleh. Atau wah saya kalau dipotong-potong tidak tuntas Pak, enaknya yang ini. Coba kamu pahami dirimu, enaknya bagaimana, terus kamu turuti. Tidak harus selalu ikut orang lain. Wah saya yang lain ke sana, ya saya ke sana. Tidak. Coba kamu pahami, kamu baca, kamu ikuti maunya, biar kamu bahagia. Ini yang disebut berteman dengan diri kita sendiri. Baik, saya tambahi babak terakhir. Kita geser sebentar ke religius perspektifnya. Kalau dalam agama, bentuk konkretnya perlawanan kita terhadap kebencian diri adalah hidup yang sabar dan syukur.
Ada satu hadis yang artinya kira-kira seorang yang mukmin itu luar biasa hidupnya karena dia tidak bisa kalah. Kalau sedang enak dia bersyukur, kalau sedang sulit dia sabar. Jadi kita ini hidup ini tidak ada tidak nyamannya. Selalu nyaman. Tapi kan kadang-kadang berat Pak. Enggak. Kalau pas berat, sulit, ada senjata namanya sabar. Kalau pas enak, nyaman, ada senjata namanya syukur. Ada syukur, ada sabar, menang sudah. Itu dua senjata utama. Nah itu saya bawakan dua ayat tentang syukur. Nanti teman-teman boleh baca sendiri, ngecek sendiri saat tafsirnya ya. Bisa yang pertama dari surat Ibrahim ayat 7, yang kedua dari surat Luqman ayat 12. Kalau yang pertama, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah menyatakan jika engkau bersyukur pasti akan kutambah nikmatnya untukmu, dan bila engkau kufur ya sesungguhnya siksaku amat pedih. Jadi tambah syukur, tambah nikmat. Karena syukur sendiri itu aktivitas menerima dan menikmati apapun yang diberikan oleh mesti ditambah, mesti bertambah. Karena enak 10, begitu kita syukuri enaknya jadi 20. Karena dalam aktivitas bersyukur kita sedang menerima dan menikmati. Kalau tidak bersyukur kita menolak. Tidak hanya menolak kenikmatan yang datang, tapi juga menolak yang memberi kenikmatan, yaitu Allah. Makanya yang belakang disebut azabku sangat pedih, karena kamu nolak aku yang memberi kenikmatan tadi. Nah ini kalau pakai logika agama. Jadi kalau kalian dapat rezeki 10 ya, kalau bersyukur rezekinya nambah. Apa-apa kalau disyukuri ya nambah. Nambahnya paling tidak dari sisi nikmatnya. Yang kedua, kalau ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Kalau ini nasihatnya Luqman, saya ambil karena banyak rumor dalam dunia filsafat yang bilang bahwa Luqman ini representasinya Sokrates. Ya, silahkan dicari sendiri bukunya. Tapi di sini Luqman memang menyuruh untuk bersyukur. Barang siapa bersyukur, sebenarnya dia bersyukur pada dirinya sendiri. Yashkuru li nafsih. Kalau kita tidak bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah tidak butuh kita. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Yang butuh bersyukur itu kita. Baik, kalau ayat-ayat teman-teman mestinya lebih paham ya, yang paham. Nanti kalau panjang-panjang bingung. Saya ambil lagi beberapa qaul dari para ulama. Kata Imam Ghazali, syukur itu lebih tinggi daripada sabar, daripada khauf, daripada zuhud. Jadi ini kalimat dari Imam Ghazali. Syekh Kamaluddin Ahmad, beliau ini seorang qadhi dari Aleppo. Kata dia, orang itu jadi tidak bersyukur ketika fokus pada satu aspek negatif dirinya saja. Jadi dia melupakan banyak aspek yang lain. Kata beliau, seringkali kita hanya melihat satu waktu saat kita sakit dan melupakan 99 kali saat kita sehat. Kapan saja kita kehilangan rasa syukur,
maka kita akan kehilangan sifat iman kita. Kemudian dari Syekh Nurman Ali Khan, kata beliau, bersyukur itu bukan hanya sebatas alhamdulillah. Bersyukur adalah sikap, bersyukur adalah gaya hidup, bersyukur adalah cara berpikir. Dan masih banyak kaul-kaulnya para ulama yang menyuruh kita bersyukur. Orang bersyukur itu berarti menerima dirinya apa adanya. Rumusnya tadi, kalau pas yang jelek-jelek sabar, kalau yang baik-baik syukur. Ini menghindarkan kita dari benci pada diri kita sendiri. Terakhir, seperti apa sih cirinya orang yang sudah bersyukur itu? Berarti orang yang mencintai dirinya, berarti orang yang tidak benci dengan dirinya. Yang pertama, gembira. Kata Imam Hasan Al-Basri, kemana-mana orang ini senyum. Saya tidak tahu ada tidak di sini yang kemana-mana senyum. Saya ngomong gini terus bodoh senyum tapi Rasulullah itu punya satu gelar basam. Basam itu mukanya selalu tersenyum. Mungkin beliau pas tidak senyum, tapi orang dekat beliau rasanya disenyumi terus. Ini menunjukkan jiwa yang bersyukur. Jadi dia gembira, hidupnya gembira. Yang kedua, menggembirakan. Tidak hanya gembira, tapi juga menggembirakan. Menggembirakan itu kehadiranmu tidak hanya bermanfaat untuk dirimu, tapi bermanfaat untuk yang di luar dirimu. Karena engkau gembira, kalau bahasa psikologinya mungkin, maka frekuensi dan vibrasimu yang kamu sebarkan ke sekeliling juga menggembirakan. Orang bisa seperti ini karena dia bersyukur. Karena dia menerima hidupnya dan mensyukuri apapun yang terjadi dengan dirinya. Ketika dia bersyukur, dia gembira. Ketika dia gembira, dia menggembirakan. Kita dekat dengan orang yang senyum terus, dengan orang yang gembira kan enak. Tapi kita dekat dengan teman yang merengut terus, sumpek terus, susah terus, kita males. Main yuk ke teman yang itu, males nanti ketemu masalah lagi. Ada saja problem gitu kan, kita sering gitu. Nah, jadi orang yang menggembirakan, biar orang kangen dengan kita. Jadi, kan banyak itu di antara kita yang tidak bikin kangen, malah bikin sebel. Harusnya kehadiran kita ditunggu-tunggu, tapi nanti ada momen kehadiran kita dilarang-larang. Semoga dia tidak datang, semoga dia tidak datang. Alah, datang. Itu ya, berarti kehadiran kita ditolak, tidak ditunggu. Yang ketiga, jiwa yang bersyukur, yang cinta dengan dirinya adalah jiwa yang kuat, tabah, dan bisa mengontrol diri. Ini hubungannya dengan kalau mengalami hal-hal yang negatif. Sedang susah, sedang sulit, sedang ada masalah, masih bisa mengontrol dirinya dan kuat. Jadi stabil dalam kebaikan apapun yang terjadi. Tidak, wah ini saya sedang ada masalah ini Pak, saya tak dosa-dosa dikit tidak apa-apa lah Pak, nanti ditobati. Ini kalau itu jangan. Berarti tidak mampu mengontrol dirinya. Saya bohong sebentar saja lah Pak, nanti kalau masalahnya selesai saya tak jujur lagi. Tetap kontrol dirimu. Itu menunjukkan kita punya jiwa yang sabar dan syukur. Yang keempat, kalau ini keluar kepada orang lain, kalau tadi kan dalam diri kita, memaklumi dan memaafkan. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, berbuat salah dengan kita tidak terpengaruh. Kita maklumi dia dan kita maafkan.
Ini lebih meringankan kita. Dan yang terakhir tentu saja ikhlas. Ikhlas ini ya jiwa yang tidak terikat apapun, yang tidak berpamrih apapun. Satu-satunya pamrih dan ikatan itu hanya Allah saja. Inilah mindset religius yang penting kita kembangkan menghadapi self-hate tadi. Biar kita tidak benci diri kita. Tadi ada banyak proses, manifestasinya ini. Ayo dicek, kita itu hidupnya sudah gembira apa belum? Menggembirakan orang apa belum? Mampu menguasai diri, mengontrol diri apa tidak? Mudah memaafkan apa tidak? Jiwa kita ikhlas apa tidak? Ini parameter-parameter untuk menegaskan sejauh mana kita mencintai diri kita dan tidak membenci diri kita. Baik, masih ada. Tak pikir selesai. Ini positive self-talk. Kan tadi ada kalimat-kalimat buruk yang saya sampaikan di depan. Aku tidak mampu, aku ini rusak, apapun yang terjadi mesti salahku dan lain sebagainya. Ayo mengafirmasi diri ya dengan kalimat-kalimat ini. Ini kemarin kelihatannya waktu self love juga saya sampaikan. Sering-sering bilang pada diri kita bahwa kehadiranku di muka bumi ini istimewa dan tidak sia-sia. Jangan menganggap aku tidak berarti, aku tidak bernilai. Semua ciptaannya Allah itu bermakna, bernilai. Makanya ada ayat yang menyatakan afahasibtum anna